Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sumedang. Hari ini Yanda akan menjelaskan tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ingatkan bahwa hari ini kita pembelajaran secara online yaitu Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak sekalian, hari ini Yanda akan menjelaskan tentang tag prosedur. Masih tetap tag prosedur. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan tag prosedur? Kita bahas kembali bahwa tag prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Nah, di dalam tag prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi, tag prosedur ini bagaimana cara langkah-langkah untuk melakukan aktivitas. Nah, di dalam tag prosedur ini sebagai panduan agar orang lain tahu, paham, mengerti tentang pembuatan pelaksanaan suatu aktivitas. Ini yang dimaksud dengan tag prosedur. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, yaitu struktur. Struktur tag prosedur. Untuk struktur tag prosedur, yang pertama yaitu judul. Judulnya apa? Tolong anak-anak semuanya jadi harus ada judul. Yang kedua, anak sekalian tujuan. Tujuan dalam melaksanakan dalam tag prosedur itu tujuannya apa? Yang ketiga, harus ada materi. Nah, di dalam materi anak-anak sekalian bisa berupa alat, bahan, atau cara. Jadi materinya itu alat, alatnya apa saja, bahannya apa saja, terus bagaimana caranya, dan terakhir yaitu penutup. Contoh, misal, cara membuat nasi goreng. Itu judulnya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan rasa enak nasi goreng agar kita tetap mencintai produk Indonesia. Yang ketiga materinya, alat-alatnya apa-apa saja. Alat-alatnya misalkan wajan, kompor, dan sebagainya. Bahannya apa saja, garam, dan sebagainya. Yang berikutnya, cara membuat nasi goreng. Dijabarkan dari satu sampai berikutnya. Yang keempat, penutup. Bagaimana cara demikian penyampaian tentang membuat nasi goreng. Nah ini struktur tag prosedur. Jadi sekali lagi, struktur tag prosedur di sini yaitu ada 4. Yang pertama ingat-ingat judul, anak-anakku harus ada judul. Tujuan membuat aktivitas itu apa. Ketiga materi, ini isinya. Yaitu bisa berupa alat, bahan atau cara. Dan terakhir yaitu 4 penutup. Anak-anak yang Anda cintai, sekarang jenis tag prosedur. Jenis tag prosedur yang pertama yaitu bahwa jenis yang pertama yaitu tag prosedur yang sederhana. Nah, yang bagaimana yang sederhana? Yaitu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalkan, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Itu kan bagaimana cara mengoperasikan setrika pasti sedikit. Ada 2 atau 3 langkah. Itu yang dimaksud dengan tag prosedur sederhana. Yang kedua anak-anakku, tag prosedur kompleks. Apa itu? Terdiri atas banyak langkah-langkah serta jenjang untuk tiap tahapan. Jadi banyak, lebih daripada 3. Ini contohnya prosedur pembayaran tilang atau polisi. Ditilang oleh polisi. Bagaimana cara prosedur pembayaran tilang polisi? Itu ya. Yang ketiga anak-anakku, jenis tag prosedur yang ketiga yaitu tag prosedur protokol. Maksudnya bahwa tag prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibulak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Jadi dibulak-balik caranya. Contohnya, cara memasak mie instan itu dibulak-balik. Jadi sekali lagi anak-anakku, ingat-ingat bahwa jenis tag prosedur itu ada 3. Ingat-ingat anakku, yang pertama tag prosedur sederhana, yang sederhana saja, yang berisi 2 atau 3 langkah. Yang ketiga kompleks. Kompleks itu banyak langkahnya. Dan keempat, prosedur protokol, yaitu langkah-langkahnya bisa dibulak-balik. Inilah jenis tag prosedur. Anak-anak yang jangan cintai, yang berikutnya yaitu ciri tag prosedur. Yang pertama anak-anakku,
bahwa teks prosedur itu sudah dibahas menggunakan kalimat perintah. Nah, ya, ingat kalimat perintah. Apa saja kalimat perintah? Kalimat yang wajib dilakukan. Coba apa kalimat perintah? Ya, itu sudah ya, kalimat perintah. Yang kedua, anak-anakku, terdapat panduan yang harus dilakukan, harus ada panduan, harus ada tujuan, harus ada bukunya, prosedurnya yang harus dilakukan. Yang ketiga, anak-anakku, ciri teks prosedur yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Yaitu kata kerja yang memiliki imbuhan me dan ber. Biasanya, kata kerja aktif ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan secara subjek sebagai seseorang yang melakukannya. Contohnya, kata kerja aktif misalnya memasak, karena awalan masaknya itu kata kerja, jadi memasak. Yang berikutnya, kata kerja lari, berlari. Jadi kata kerja aktif itu yaitu imbuhan me dan ber, tetapi mengandung kerja, mengandung kata kerja. Anak-anak sekalian, yang keempat menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung. Misal, kata penghubung, ya banyak, tetapi, dan, atau itu kata penghubung. Boleh ya, di dalam ciri teks prosedur seperti itu. Yang kelima, anak-anakku, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Nah, ini disampaikan bahan-bahan apa saja yang ada pada teks prosedur. Kenapa harus ada? Biar orang lain pada tahu, orang lain pada paham, orang lain pada mengerti. Termasuk bagaimana caranya, termasuk kegiatannya. Yang keenam, anak-anakku menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Misal, waktu, hari, pukul, dan sebagainya. Tempat, ya di mana di sekolah, di rumah. Cara harus ada. Misalkan, cara membuat nasi goreng. Nah, ini menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, anak-anakku, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Dilakukan secara berurut dari poin 1 sampai poin terakhir. Kenapa? Karena harus paham. Ya, inilah yang dimaksud dengan ada 7 ciri teks prosedur. Yang berikutnya anak-anak, ciri teks prosedur yang pertama tadi menggunakan kalimat perintah. Harus ada. Karena merupakan kalimat yang mengandung makna meminta, memohon yang tadi diutarakan. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Itu termasuk kepada imperatif, yaitu kalimat perintah. Yang kedua, anak-anakku, jangan membuat ribut. Anak-anak, nah ini yang memerintah dari guru. Yang berikutnya, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah ini perintah dari Yana sebagai guru kepada adik-adik anak-anak semuanya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tadi. Ya, misalkan menyiram. Nyiram kan kata kerja. Kerja aktifnya membungkus, melempar, dan sebagainya. Yang ketiga, anak-anakku menggunakan kata penghubung tadi ya, konjungsi yang tadi. Selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Keempat, anak-anakku menggunakan kata keterangan yang tadi untuk menyatakan rincian waktu tadi, tempat, dan cara yang akurat. Misal, ibu menggiris lobak menggunakan pisau tajam. Nah ini caranya. Intan menyiram bunga dengan tangkai air miliknya. Ya, masih tetap cara yang akurat. Yang ketiga, aku harus pergi ke rumah paman sekarang, yaitu tempat. Ya, ini menggunakan kata-kata. Yang berikutnya anak-anakku, tadi sudah dibahas macam prosedur tadi sudah, prosedur sederhana, kompleks, protokol. Ini ya sudah dibahas tadi. Sekarang anak-anakku, tolong dibuka buku paketnya halaman 92 dan 95. Ingat, halaman 92 dan 95 dibuka. 92 tentang teks prosedur, masih tetap ya, teks prosedur membuat batik. Ini kalau teks 2-nya yaitu mencuci tangan. Contoh, tugasnya 1, menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan. Apa saja? A.
Tulis ringkasan urutan langkah membuat batik tulis pada teks 1 dengan bahasamu sendiri. Awas, silakan ditulis ringkasannya. Nah, untuk membuat ringkasan yaitu secara paragraf ya, ditonjolkan, ingat-ingat secara paragraf. Gunakan pada teks 1 itu dengan bahasa kamu sendiri. Yang B, tulislah ringkasan-ringkasan langkah mencuci tangan pada teks 2 sama menggunakan bahasamu sendiri. Jadi tugas pertama, awas ringkasan urutan teks 1 bahasa gunakan sendiri. Yang kedua, ringkasan pada teks 2 ya, halaman 95. Yang C, anak-anakku, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam membuat batik tulis. Buktikan jawabanmu dengan kata kalimat pada teks. Jadi anak-anak semuanya ditulis hasil maksimalnya. Yang D sama, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam melakukan cuci tangan. Buktikan jawabanmu dengan kata-kata kalimat teks. Jadi tugasnya ada 2, yaitu lihat halaman 92 dan 95. Itu yaitu 92 tentang teks membuat batik tulis, yang 95 yaitu teks dengan mencuci tangan. Tetapi tugasnya ingat-ingat membuat batik dulu ya, membuat langkah-langkah membuat batik tapi dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang kedua, mencuci tangan pada teks 2 dengan bahasa kamu sendiri. Yang ketiga, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dan membuat batik tulis. Ada buktinya. Dan keempat, masih tetap simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam melakukan cuci tangan. Tapi ingat anak-anakku, tulis dulu materi ini sampai beres. Setelah ditulis materi, anak-anak ingat tugas halaman 92-95 ini tugasnya. Tolong ditandatangan sama orang tua. Setelah itu anak-anak ya, ingat-ingat anak-anak ditulis ya materinya ya. Setelah itu anak-anak ditandatangan sama orang tua dan difotokan, dikirim melalui WA. Ingat anak-anak semuanya. Kemarin yang mengerjakan tugas kelas 7A hanya 25 orang. Saya yang ke 7B 27. 7C paling sedikit 23 orang. 7D 29 dan 7E 30. Jadi ini yang mengerjakannya tidak 100%. Silakan anak-anak tolong kerjakan, karena kalau misalkan tidak dikerjakan, anak-anak tidak akan mendapatkan nilai dari Anda. Dan insya Allah saya akan panggil kalian dengan orang tua kalian kalau tidak mengerjakan tugas lagi. Bisa dipahami ya anak ya? Ingat, 7A 25 orang, 7B 27 orang, 7C 23 orang paling sedikit, 7D 29 dan 7E 30 orang paling banyak. Ingat ya, tugas tolong dikerjakan biar anak-anak dapat nilai dari Anda. Demikian yang Yanda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap sehat, tetap sukses, dan tetap semangat di pelajaran bahasa Indonesia di Yanda Arif Budiman. Demikian yang Yanda sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.